Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, stambuk F5511950. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari tugas rangkuman materi 1 dan 2, pengganti ujian. Sistem informasi geografis 2. Sini pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang mempelajari tentang ilmu geografis dan digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan daya, perubahan dan updating data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisis data. Adapun pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli yaitu Murray pada tahun 1999 mengungkapkan sistem informasi geografis sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis hingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data geospatial. Tujuannya mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, sumber daya alam, dan pelayanan umum. Pengertian dari ahli Bernhardsen pada tahun 2002, Bernhardsen berpendapat sistem informasi geografis menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan, hingga pembaruan data. Tak hanya itu, ia juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, hingga analisa data. Kemudian di sini adalah sinonim istilah sistem informasi geografis. Ada terminologi, kemudian sumbernya. Yang pertama, Geographic Information System, sumber terminologi dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, Geographical Information System, sumbernya terminologi dari Eropa. Kemudian Geomatic dari terminologi dari Kanada. Kemudian Relational Information System, terminologi yang berbasiskan teknologi. Natural Resource Informasi System, terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Geosciences or Geological Information System, terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Kemudian Spatial Information System, terminologi turunan atau non-geografi. Kemudian Spatial Data Analysis System, terminologi berdasarkan sistemnya. Kemudian alasan penggunaan SIG. Yang pertama, sistem informasi geografis mampu memvisualisasikan data spasial dan data atributnya. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan secara interaktif. Kemudian yang ketiga, dapat dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. Kemudian yang keempat, sangat membantu pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan data spasial dan geoinformasi. Kemudian tahapan kerja sistem informasi geografis. Yang pertama adalah tahapan masukkan input. Masukkan inputnya di situ, yang pertama ada sumber data, kemudian yang kedua data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non foto, data foto udara dan citra satelit. Kemudian ketiga data teritris atau data yang dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien COVID dan lain sebagainya. Data teritris ini bisa disajikan dalam bentuk peta tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Kemudian yang keempat, data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan sebagainya. Kita tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. Kemudian yang di sini input yang kedua, proses pemasukan data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitalisasi, kemudian dan penyaman atau scanning. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek
dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada sistem informasi geografis, barulah kita mulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi analisis data, seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, dan menyisipkan data ke dalam tabel. Kemudian yang keempat, tahapan keluaran atau output. Nah, di sini kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian data sistem informasi geografis dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk binar. Sini manfaat sistem informasi geografis. Untuk inventaris sumber daya alam, yang pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Atau untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis, dan juga untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Kemudian untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Kemudian manfaat yang kedua, untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisa peta-peta tematik. Dengan analisa ini kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta trayek angkutan maupun peta harga tanah. Kemudian yang ketiga, untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografis digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Yang keempat, ada sistem informasi geografis untuk mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana. Kemudian sekian dan terima kasih penjelasan dari materi 1 dan materi 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.